Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ramadhani, NPM 25060200052. Di sini, saya ingin menjelaskan materi mengenai dasar-dasar rekayasa transportasi oleh Bapak Insinyur Adi Surya, yang dimana subtemanya itu mengenai teori dan perhitungan JPO, black spot, dan BOK. Masuk ke pembukaan. Teori jembatan penyeberangan orang atau biasa kita sebut JPO untuk mengoptimalisasikan fasilitas pejalan kaki. Ya, itu kita sederhanakan aja kayak penyeberangan kaki lah. Terus, identifikasi daerah rawan kecelakaan atau biasa disebut dengan black spot, guna untuk meningkatkan standar keamanan jalan bagi para pengendara jalan, serta analisis biaya operasional kendaraan atau BOK untuk mengukur efisiensi ekonomi perjalanan melalui pemahaman mendalam terhadap perumusan teknis, mulai dari korelasi volume kendaraan hingga pembobotan fatalitas kecelakaan. Kita akan melihat bagaimana integrasi antara aspek infrastruktur dan parameter ekonomi dapat menciptakan sistem transportasi yang tidak hanya aman bagi pengguna, tetapi juga efisien secara fungsional. Jadi topik ini mencakup 3 instrumen evaluasi penting dalam manajemen keselamatan dan ekonomi transportasi. Teori jembatan penyeberangan orang mengkaji kebutuhan fasilitas penyeberangan tidak sebidang berdasarkan konflik volume kendaraan dan pejalan kaki. Teori black spot dengan daerah rawan kecelakaan berfokus pada identifikasi lokasi jalan yang memiliki frekuensi kecelakaan tinggi dalam periode waktu tertentu akibat faktor infrastruktur atau lingkungan. Sementara itu, biaya operasional kendaraan menilai seluruh biaya ekonomi yang dikeluarkan untuk mengoperasikan kendaraan pada kondisi jalan tertentu. Jadi di sini ada perhitungan untuk ketiga elemen ini menggunakan rumus yang spesifik. Jadi yang pertama JPO menggunakan rumus perkalian volume kendaraan dan pejalan kaki kuadrat untuk menentukan apakah penyeberangan jalan sudah memerlukan fasilitas JPO atau cukup zebra cross. Nah, kita ambil JPO ini dari contoh di sini mengenai pembangunan JPO yang masih belum terrealisasi di 2024. Oke. Jadi di sini ada berita tentang wacana Pemko Banjarmasin untuk membangun jembatan penyeberangan di beberapa titik, tapi belum terrealisasi. Ini beritanya dimunculkan ke tahun 2023 oleh Halo Banua. Selanjutnya, yang kedua ada black spot menggunakan metode angka ekuivalen kecelakaan atau Upper Control Limit berdasarkan pembobotan tingkat fasilitas korban kecelakaan. Karena kalau kita ambil di Banjarmasin ini banyak titik-titik black spot, ya contohnya di dekat Uniska yang di Adiaksa itu kan ada bundaran. Saya sudah beberapa kali biasanya melihat ada kecelakaan ringan di situ, entah dari arah Adiaksa menuju jalan perdagangan yang tidak sabar lalu menabrak yang ingin lurus menuju ke Kayu Tani dari arah Handil Bakti gitu. Terus yang ketiga ada BOK, dihitung dengan menjumlahkan biaya tetap dan biaya tidak tetap yang umumnya dimodalkan sebagai fungsi dari kecepatan tempuh rata-rata kendaraan. Apalagi sekarang biaya tidak tetap untuk konsumsi BBM, ban pemeliharaan yang lainnya itu lumayan meningkat untuk kendaraan. Saya pribadi ganti ban pun lumayan mahal sekarang sama servis kendaraan. Dan saya sehari-hari memakai motor untuk kuliah, kerja, dan itu tuh lumayan
tidak tetap untuk biaya penjumlahannya, begitu. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari penjelasan ini, pada tingkatan operasional, penilaian kerja, kinerja jalan, dan simpang memberikan indikator kuantitatif seperti derajat kejenuhan dan tingkat pelayanan LOS untuk mendeteksi titik-titik kemacetan, kompleksitas visual, dan dinamika lalu lintas. Campuran tersebut dapat disimulasikan secara presisi menggunakan aplikasi TISSIM berbasis perilaku pengemudi real. Terakhir, seluruh rekayasa jaringan ini bermuara pada peningkatan aspek ekonomi dan keselamatan pengguna jalan yang diukur melalui penyedia JPO yang tepat guna, penanganan area rawan kecelakaan, serta optimalisasi biaya operasional kendaraan demi efisiensi wilayah. Sekian dari saya.